Karena males lama-lama dikonfrontasi oleh pemuda banyak gaya ini, Wang Lin pun tanpa pikir panjang menyetujui tantangan Qian Feng dan membuat Qian Feng tertawa puas ketika meminta Zheng Niu untuk tidak menahan diri karena statusnya sebagai pewaris titel Suzaku ke-15. Namun sebelum Qian Feng menyelesaikan perkataannya, Wang Lin seolah tidak peduli dengan omon-omon yang pemuda itu katakan dan langsung mengeluarkan pedang abadi kemudian menebaskannya tanpa ragu ke arah murid sang Suzaku ke-14. Qian Feng cukup terkejut karena Zheng Niu benar-benar mengamalkan istilah tidak menahan diri dan oleh karena itulah dia juga meminta izin untuk melakukan hal yang sama. Namun lagi dan lagi Zheng Niu sama sekali tidak berniat mendengar perkataannya sampai akhir dan langsung mengeluarkan salinan bendera 1 miliar jiwa seolah ingin menyelesaikan pertarungan secepatnya. Karena pemuda ini benar-benar gaspol remblong dan bertarung dengan ugal-ugalan, Qian Feng pun tidak memiliki pilihan kecuali menggunakan salinan kerucut Suzaku yang merupakan senjata abadi milik gurunya. Namun sebelum Qian Feng benar-benar mengaktifkan senjata abadi Suzaku tersebut, tiba-tiba saja Wang Lin sudah meledakkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar tuan muda kerajaan Suzaku tersebut dan membuatnya kehilangan keseimbangan sehingga kendali atas formasi mendalam Suzaku. Begitu formasi mendalam Suzaku menghilang, Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi ketika melesat dengan cepat ke sisi Dutian dan berjanji akan mencari cara untuk mengisi kembali jiwa-jiwa yang telah dia ledakkan. Qian Feng masih dibuat syik syak syok dengan gaya bertarung Wang Lin yang barbar, sementara Dutian menyembunyikan kebanggaannya karena menyaksikan Wang Lin benar-benar memiliki karakter berani dalam pertarungan sebelum kemudian mengajak pemuda itu untuk segera kembali ke sekte. Sepeninggalan Dutian dan Zheng Niu, Qian Feng memanggil tungku kultivasi barunya alias sang kupu-kupu merah Hongdi dan menggunakannya untuk memulihkan diri sendiri. Qian Feng menahan kemarahan di hatinya melihat Wang Lin benar-benar berani melukainya seperti ini, namun dia tahu kepercayaan pemuda itu tidak akan bertahan lama karena ranah niat Zheng Niu maupun ranah niat adik juniornya Liu Mei sebentar lagi akan menjadi miliknya. Qian Feng melihat luka di tangannya dengan ekspresi antusias, mengakui bahwa kekuatan bendera 1 miliar jiwa memang sangat luar biasa dan tampak gembira karena dia tahu sebentar lagi pusaka yang luar biasa itu akan berpindah ke pemilikan. Tanpa mengetahui entah apa yang direncanakan oleh Qian Feng dan gurunya, Dutian dan Wang Lin sudah kembali ke sekte pemurnian jiwa dan langsung mengeluarkan sejumlah besar giok abadi yang sebelumnya mereka begal dari banyak negara kultivasi. Dutian meminta Wang Lin untuk fokus menerobos ranah dan selama dia masih hidup maka Dutian akan menjaga keselamatan pemuda itu. Tidak mau membuang lebih banyak waktu, Dutian segera keluar goa area terlarang untuk berjaga sambil membimbing Wang Lin yang sudah mengambil posisi lotus untuk memulai penerobosannya. Dutian menjelaskan bahwa ranah transformasi jiwa dapat diterobos dalam 3 langkah dan langkah pertama adalah membuang akar fana. Wang Lin mengikuti satu demi satu instruksi yang diberikan oleh Dutian dan setelah menggunakan sejumlah besar energi abadi dalam giok, pemilik mutiara pembangkang surga itu pun berhasil melenyapkan akar fananya dan memisahkan jiwa primordial dari fisiknya. Setelah membuang akar fana, maka Wang Lin pun harus memasuki tahap kedua, yaitu membentuk tubuh abadi yang nantinya akan menyatu dengan jiwa primordial. Proses penempaan tubuh abadi ini memang sangat menyakitkan, namun Wang Lin harus tetap melewatinya untuk menjadi dewa yang sejati. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya Wang Lin pun menyelesaikan tahap kedua dan resmi memiliki tubuh abadi yang siap menyatu dengan jiwa primordialnya. Tugas Wang Lin adalah berkonsentrasi untuk memadatkan jiwa primordialnya sampai kemudian jiwa primordial itu dapat menyatu dengan tubuh abadi. Wang Lin mencium aroma wangi samar yang berasal dari tubuh abadi, di mana aroma itu telah mengundang perhatian banyak binatang iblis. Namun Dutian
Dutian sekali lagi meminta Wang Lin untuk fokus karena dia akan mengatasi segala ancaman dari luar untuk pemuda itu. Sesuai dengan apa yang dia katakan, Dutian benar-benar melakukan segala upaya untuk menahan para binatang iblis. Namun seiring berjalannya waktu, gugurnya banyak korban telah membuat binatang-binatang itu menjadi semakin kuat. Meskipun Dutian adalah seorang ahli transformasi jiwa yang sangat kuat, dengan begitu banyak binatang iblis yang harus dia lawan jelas saja membuat leluhur sekte pemurnian jiwa itu cukup kelabakan. Akhirnya Dutian pun memanggil keluar jiwa kakak seperguruannya dari dalam bendera jiwa, dan jiwa tersebut berhasil membantunya menekan krisis untuk melindungi Wang Lin. Mendapat kesempatan bertarung lagi dengan kakak seniornya ini membuat pemikiran Dutian menjadi melankolis karena dia masih tidak tahu apakah segala keputusan yang dia ambil untuk mempercayakan Sekate kepada Wang Lin adalah hal yang benar. Namun Dutian akan tetap mempercayai kakak seperguruannya sekali lagi dan yakin selama Wang Lin hidup maka masih ada warisan sektenya yang akan hidup di dunia ini. Oke, sekarang kita pindah dulu ke makam abadi yang masih menjadi base camp klan peninggalan abadi. Ketika Dutian dan Wang Lin sedang sibuk dengan urusannya, klan peninggalan abadi juga masih berjibaku mewujudkan salah satu rencana besar mereka, di mana rencana itu adalah menggunakan benih roh leluhur dan jasad klan iblis raksasa untuk menumbuhkan 4 pohon reinkarnasi yang menjadi cikal bakal 4 dukun 10 daun. Apabila rencana itu berhasil, maka kemenangan sudah pasti akan jatuh ke tangan mereka. Sayangnya mungkin kemenangan yang sudah tampak di depan mata itu tidak akan terwujud dengan mudah karena saat ini mereka mendengar bahwa Zhu Kuezi sedang OTW ke sekte pemurnian jiwa untuk merebut bendera 1 miliar jiwa. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh klan peninggalan abadi, tiba-tiba saja sekarang Zhu Kuezi sudah berada di sekte pemurnian jiwa dan menyulut kemarahan Dutian yang sudah bisa menebak apa tujuan sang Suzaku ke-14 berkunjung di waktu seperti ini. Tidak menunggu lama setelah kemunculannya, Zhu Kuezi menyebutkan bahwa dahulu kerajaan Suzaku dan sekte pemurnian jiwa pernah membuat perjanjian yang intinya sekte pemurnian jiwa harus meminjamkan bendera 1 miliar jiwa dalam keadaan genting. Dutian meraung marah ketika mendengar omong kosong Zhu Kuezi yang sama sekali tidak pernah diungkapkan oleh leluhur sekte terdahulu dan meminta Suzaku ke-14 itu untuk ngaku aja kalau dia memang pengen nilai bendera 1 miliar jiwa untuk kepentingan sendiri. Karena melihat bibit-bibit penolakan dari Dutian, Zhu Kuezi pun tidak mau melanjutkan negosiasi dan langsung to the point memaksa leluhur sekte pemurnian jiwa itu menyerahkan harta karun sektenya. Namun Dutian dan seluruh murid sekte juga tidak menyerah semudah itu dan bersama-sama memberikan perlawan karena menurut aturan sekte pemurnian jiwa, bendera jiwa merupakan intisari sekte yang akan terus menjaga kelangsungan hidup mereka. Dengan pertahanan gotong royong antara bendera 1 miliar jiwa, Dutian dan seluruh murid sekte, serangan pertama Zhu Kuezi pun berhasil dipatahkan. Namun sayangnya serangan itu benar-benar hanya permulaan dari rangkaian penindasan kejam yang akan segera dilakukan oleh sang pemimpin planet Suzaku. Dan benar saja setelah serangan pertamanya gagal, Zhu Kuezi benar-benar tidak menahan diri sama sekali ketika mengeluarkan selembar bulu burung Suzaku dan memanggil api suci Suzaku yang langsung mengubah sekte pemurnian jiwa jadi lautan api. Dengan hujan api yang tak berujung, seluruh murid sekte langsung dibuat menjadi abu. Dan hal itu jelas saja menyebabkan Dutian langsung memahami bahwa Zhu Kuezi sedang berusaha untuk menghancurkan sektenya. Zhu Kuezi memberikan penawaran sekali lagi agar Dutian menyerahkan bendera 1 miliar jiwa. Namun keputusan leluhur sekte itu sudah bulat dan dia tetap akan mempercayakan bendera itu kepada Wang Lin sebagai penerusnya.
Segera setelah itu Dutian memanggil jiwa-jiwa utama dan menggunakan jiwa-jiwa itu untuk melakukan penyatuan jiwa agung. Sebuah pusaran jiwa emas terbentuk di langit ketika seluruh jiwa-jiwa utama menyatu ke dalam jiwa leluhur pertama sebelum kemudian berubah menjadi sosok kabut raksasa yang berkata bahwa Jukwezi dapat menghancurkan sektenya, namun Suzaku ke-14 itu juga tidak akan bisa keluar dari sekte pemurnian jiwa hidup-hidup. Jukwezi tahu bahwa Dutian sudah memutuskan untuk melakukan segalanya demi mencegah bendera jiwa jatuh ke tangannya, dan karena itulah dia juga tidak memiliki pilihan lain kecuali menggunakan teknik pemberian aliansi kultivasi untuk menyelesaikan pemberontakan ini. Dutian menggertakkan giginya menahan amarah ketika melihat Jukwezi dengan sangat egois menggunakan teknik pemberian aliansi kultivasi untuk menyerang sesama kultivator planet Suzaku. Namun tampaknya Jukwezi sudah tidak memperdulikan tetek bengek simpati dan empati sesama kultivator dan malah mengancam Dutian dan menyerukan bahwa leluhur sekte pemurnian jiwa itu pasti tidak akan bisa menahan segel agung Juke. Apa yang dikatakan oleh Jukwezi memang tidak salah sama sekali, karena bahkan dengan penyatuan agung jiwa-jiwa utama segel agung Zuke itu mampu menghancurkan segalanya, termasuk juga rumah kultivasi tempat Wang Lin berada saat ini. Dutian hanya bisa mengulurkan tangannya dengan ekspresi tidak percaya. Hati dan pikirannya porak-poranda dalam sekejap ketika menyaksikan rumah kultivasi dan sosok Wang Lin telah lenyap di antara puing dan debu yang menyebar ke segala arah. Seluruh tubuhnya gemetar, sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya tidak bisa melindungi Zheng Niu sebagai harapan satu-satunya yang dimiliki sekte pemurnian jiwa. Kematian Zheng Niu menyebabkan Dutian merasa sangat marah dan bersalah, seolah seluruh kehidupannya hancur dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di dunia ini. Karena sekarang sekte pemurnian jiwa benar-benar hancur di tangannya, Dutian dengan rasa pedih dan marah tidak bisa menahan diri lagi untuk mengorbankan sisa umurnya demi membawa Jukwezi ikut ke neraka bersamanya. Ketika itulah akhirnya Dutian memanggil leluhur keempat sekte pemurnian jiwa untuk pertama kali dan membuat ekspresi Jukwezi juga ikut berubah karena dia sudah pernah mendengar bahwa leluhur keempat sekte pemurnian jiwa pernah dianggap sebagai ahli puncak di seluruh planet karena memiliki 3 akar emas yang langka. Jukwezi sama sekali tidak menyangka bahwa Dutian masih menyimpan kartu as untuk memanggil leluhur terkuatnya seperti ini. Ketika Jukwezi masih mengingat segala informasi yang pernah dia dengar tentang leluhur keempat sekte pemurnian jiwa, Dutian telah meledakkan setiap kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya dan mengajak sang Suzaku ke-14 untuk menyicip kematian bersama-sama. Tidak menunggu lama setelah itu, kabut gelap menyebar keluar dari dalam bendera 1 miliar jiwa dan menjelma menjadi sosok leluhur keempat sekte pemurnian jiwa sebelum berubah menjadi jarum roh yang dapat menembus segalanya, termasuk juga tabir pelindung Jukwezi. Sebegitu menakutkan kekuatan yang dimiliki oleh leluhur keempat sekte pemurnian jiwa sampai sang Suzaku ke-14 pun tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk menghindari serangannya. Satu demi satu lubang bermunculan di tubuh Jukwezi akibat serangan leluhur keempat, dan apabila hal ini terus berlanjut maka pernyataan Dutian untuk membawanya ke neraka bersama-sama akan benar-benar menjadi kenyataan. Karena itulah Jukwezi pun akhirnya menggunakan kartu as terakhirnya, yaitu menggunakan segel penghentian waktu dari aliansi kultivasi yang hanya bisa diaktifkan dengan mengorbankan 90% dari sisa umurnya. Namun dengan teknik itu Jukwezi berhasil menangkap jiwa leluhur keempat sekte pemurnian jiwa sekaligus juga menyudahi perlawanan panjang Dutian yang berakhir sia-sia. Dutian dengan sisa kesadarannya memandang Jukwezi yang masih melayang di udara dengan perasaan porak-poranda sebelum meminta maaf kepada seluruh leluhur sekte, juga kakak seperguruannya karena tidak dapat mewujudkan harapan terakhir mereka semua.
Karena Dutian sudah dalam kondisi yang tidak bisa melawan sama sekali, Jukwezi pun berpikir bahwa ini adalah saat yang tepat untuk merebut kepemilikan bendera 1 miliar jiwa. Namun tepat sebelum Dutian kehilangan kesadaran dan Jukwezi mengambil kepemilikan atas bendera jiwa itulah tiba-tiba saja sebuah kekuatan luar biasa menghempaskan sang Suzaku ke-14. Dan ketika mendongak, Jukwezi hanya bisa terperangah karena menemukan Zheng Niu sedang berdiri di sana dengan pakaian terkoyak. Hal yang membuat Jukwezi terkejut adalah saat ini dia tidak hanya melihat Zheng Niu sebagai sosok pemuda viral yang menghancurkan 2 negara kultivasi besar di planet, namun sosok yang mengingatkannya pada Suzaku terkuat yang pernah mengguncang planet Suzaku di masa lalu. Edian gak tuh? Waduh, Edian ya full baku hantam dan OTW pindah alam itu Mbak Dutian. Untungnya Zheng Niu alias Wang Lin yang dia lindungi mati-matian ternyata masih hidup, guys. Sehingga harapan sekte pemunihan jiwa untuk tetap bertahan di dunia tidak akan padam. Di episode ini nih ya, di akhir-akhirnya ini ternyata Jukwezi itu langsung inget sama Abah Situnan nih pas ngeliat Wang Lin muncul. Kena mental gak tuh si antek-antek dajal Mbah Jukwezi?